Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang kasus viral Mario Dandi Satrio. Video kedua adalah tentang bocil di lift. Video ketiga adalah tentang kisah Akademi Maniacs. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah kasus yang viral kemarin gengs, yakni tentang seorang anak pejabat yang diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap seorang remaja gengs. Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Nama Mario Dandi Satrio menjadi sorotan masyarakat setelah aksinya melakukan penganiayaan terhadap anak berusia 17 tahun berinisial D viral di media sosial. Mario belakangan diketahui sebagai anak dari seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bernama Rafael Alun Trisambodo. Rafael telah minta maaf atas kejadian ini. Dia mengakui anaknya tersebut bersalah. Rafael Alun Trisambodo pun menuturkan kasus pengeroyokan ini merupakan masalah pribadi keluarganya. Ia menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Sementara kondisi korban hingga saat ini dikabarkan masih belum sadarkan diri. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Syam Indradi mengatakan penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dia menyatakan awalnya korban dihubungi oleh mantan pacarnya, namun akhirnya korban mau menemui A dan rombongannya. Setelah bertemu, Mario disebut membawanya ke belakang mobil Rubicon. Mereka pun terlibat perdebatan hingga Mario menendang dan memukul korban yang kemudian terjatuh dan tak sadarkan diri. Aksi Mario tak berhenti sampai di situ. Berdasarkan rekaman video yang viral tersebut, dia terus menendang tubuh dan kepala korban. Selain A, teman Mario lainnya yang ikut mendatangi korban juga diperiksa. Hendikus menjelaskan A ada di lokasi bersama dengan Mario dan S ketika terjadi penganiayaan terhadap D tersebut. Akibat peristiwa tersebut, Mario harus menjadi tersangka dan mendekam di tahanan Mapolres Jakarta Selatan. Terbaru, statusnya sebagai mahasiswa pun harus hilang setelah Universitas Presnya Mulia menyatakan telah memecatnya. Rafael pun terkena getah akibat masalah anaknya tersebut. Laporan harta kekayaan pejabat negara yang dia laporkan menjadi sorotan. Kekayaan sekitar 56 miliar yang ia miliki dinilai tak wajar. Kemudian menyatakan telah menemukan aliran tak wajar dalam rekening tersebut. Mereka menyatakan telah menemukan hal itu sejak 2020 dan telah menemukannya ke aparat penegak hukum. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indar Parawansa langsung mencopot ayah Mario Dandi Satrio, Rafael Alun Trisambodo, dari jabatan sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan. KPK pun kini menyatakan akan memeriksa harta kekayaan Rafael juga, gengs. Jadi kurang lebih seperti itu berita yang sangat luar biasa yang viral beberapa hari ini di media sosial, gengs. Jadi kurang lebih hanya seperti itu yang dapat aku sampaikan dari berita yang viral ini, gengs. Untuk kalian yang masih penasaran dan ingin mencari tahu update informasi dari berita ini, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya. Sedangkan pembahasan kedua adalah tentang bocil di lift, di mana ada sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan bocil yang tersangkut tali gitu, gengs, di tubuhnya. Dan beberapa detik kemudian hal tidak terduga terjadi dikarenakan lift tersebut telah beroperasi dan juga tali tersebut tetap menyangkut di tubuhnya sampai tali tersebut menggantung si bocil tersebut hingga hampir saja meninggal dunia, gengs. Namun dipastikan si anak itu tersebut hanya berhasil diselamatkan oleh ibunya dikarenakan tali tersebut berhasil dilepaskan dari lehernya. Jadi diketahui kejadian tersebut terjadi di mana, tapi sudah jelas ini bukan di Indonesia, melainkan terjadi di luar negeri. Sedangkan di pembahasan ketiga adalah tentang kisah dari Akademi Maniacs. Kisah apakah ini dan bagaimanakah kronologi kejadiannya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Pria bernama Artem Alexandrovich Anoviev dan Nikita Bagadovic Litkin adalah pasangan pembunuh kolektif yang dikenal dengan nama Akademi Maniak. Mereka bertanggung jawab melakukan 6 pembunuhan dan melukai 9 lainnya. Seluruh korban masuk dalam rangkaian teror yang dilakukan mereka di Irtus Akademi Gorodok antara Desember 2010 hingga April 2011. Kedua pelaku ditahan pada April 2011 dan secara kolektif dituduh melakukan pembunuhan, perampokan, penganiayaan tubuh korban, dan pengorganisasian kegiatan ekstremis. Artem sendiri lahir pada tanggal 4 Oktober 1992. Sejak kecil ia sudah diajarkan membenci orang yang mengecewakannya. Hal tersebut diajarkan oleh ibunya sendiri saat ia mencela guru yang memberikan Artem nilai-nilai jelek. Secara umum, masa remaja Artem cukup normal hingga ia diterima berkuliah di Fakultas Kedokteran Negeri Irtus. Sedangkan Nikita lahir pada tanggal 24 Maret 1993. Saat kecil, Nikita milih masalah traumatik setelah adik tirinya bunuh diri karena kematian ibunya. Keluarganya pun hancur setelah sang ayah memilih untuk meninggalkan keluarganya. Perkenalan Nikita dan Artem dimulai sejak SMP, di mana ia mendirikan sebuah band punk rock. Ia berkuliah di jurusan teknik tetapi memiliki masalah akibat relasi sosial yang buruk di kampusnya.
Motif pembunuhannya bermula saat mereka berdua aktif dalam komunitas skinhead sayap kanan. Komunitas tersebut berdirikan organisasi Nazi white supremacist dengan ideologi tersebut. Artem dan Nikita akan membenci orang lain yang berbeda dengan ideologinya, serta warna kulit, suku, hingga ras. Motif lainnya yaitu mereka ingin terkenal seperti pembunuh berantai lainnya. Menurut Artem, gagasan membunuh berasal dari Nikita. Dalam penyelidikan, Nikita mengakui bahwa ingin membunuh dan tidak bisa melakukan seorang diri. Dalam berbagai wawancara juga, Nikita juga berkata dia akan terus membunuh seorang jika dia tidak segera ditangkap. Mereka mencari korban dengan cara mengelilingi kampus di mana ia belajar. Mereka berkeliling setiap hari antara jam 6 sore hingga jam 10 malam. Mereka akan mencari korban yang cocok. Bahkan ia melewatkan 20 orang di depannya karena merasa korban tersebut tidak cocok untuk dibunuh. Mereka menyiapkan peralatan membunuh seperti palu, tongkat bisbol, hingga pisau dapur. Setiap kali membunuh, mereka melakukan 15 hingga 20 kali pukulan. Semua serangan awal terjadi saat mereka di belakang korban, sehingga apabila korban berhasil kabur, mereka tidak sempat melihat wajah pembunuh. Total pembunuhan yaitu 6 korban jiwa dengan total terluka yakni 9 orang. Artem dan Nikita juga aktif di media sosial. Mereka menggambarkan aksi kejahatan mereka. Mereka mengajak teman-teman untuk berani membunuh agar kuat mental dan jiwa mereka. Pada tanggal 5 April 2011, Akademi Maniak berhasil ditangkap oleh anggota keluarga Artem yang bernama Vladislav. Kecurigaan Vladislav itu terbukti karena Artem membawa pisau membuat dia mengecek kamar Artem dan menemukan kartu memori yang berisi rekaman pembunuhannya. Vladislav langsung melaporkannya ke polisi dan mereka berdua langsung ditahan oleh kepolisian. Artem dan Nikita kemudian divonis bersalah dan dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Jadi kurang lebih seperti itu gengs, kisah dari Akademi Maniacs. Untuk kalian yang tahu mungkin beberapa informasi lanjutan punya tanggapan tentang kasus ini, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.